Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang menganalisis kesalahan tulisan dan ejaan pada proposal skripsi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Ade Hamimatul, Audrina Ifata, Eza Haris, Muhammad Fadli, Putri Maharani, Ahmad Fajrianto, saya Sally Agita dan Satria Wini. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 3 hal, yaitu ejaan, penulisan kalimat, dan susunan penulisan skripsi. Yang pertama yaitu ejaan, yang dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan itu sendiri memiliki pengertian, yaitu keseluruhan peraturan penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan juga memiliki fungsi, yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu penulisan huruf, yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ade Hamimatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital biasanya selalu diletakkan di setiap awal kata pertama dalam suatu kalimat. Padahal, sebenarnya huruf kapital tak hanya dapat digunakan pada awal kata pertama saja, tapi juga pada kata-kata setelahnya. Akan tetapi, penggunaan dan penulisannya harus sesuai dengan kondisi dan aturan tertentu yang telah ditetapkan. Pada KTI yang telah disusun oleh Dwi Septianto, saya menemukan kesalahan huruf kapital pada halaman 29 di judul submateri 2.2.3 faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Pembenarannya adalah 2.2.3 faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Alasannya adalah judul ditulis huruf kapital kecuali tanda hubung. Berikutnya, saya akan membahas tentang huruf miring. Huruf miring di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti huruf yang letaknya miring tapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif. Biasanya huruf miring tercetak di istilah-istilah asing yang digunakan oleh penulis atau pengarang dalam suatu karya. Di sini, saya menemukan 2 kesalahan pada pencetakan huruf miring. 1, yaitu paragraf 2 halaman 16. Stres merupakan suatu kondisi keadaan seseorang ... Di dalam KBBI, kata stres adalah kata yang tidak baku. Kata yang baku adalah stres atau menggunakan tulisan miring untuk kata-kata asing. Lalu, yang kedua adalah halaman 38, poin 1A. Kerja shift atau kerja malam. Menurut KBBI, kata shift merupakan kata asing yang tidak dapat ditemukan. Yang ditemukan kata shift artinya masuk dan bekerja. Giliran dalam pabrik dan sebagainya, baik masuk pagi, siang, maupun malam, atau dapat ditulis miring untuk kata-kata asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari penulisan kata sendiri tidak ada, tetapi di dalam penulisan kata di sini saya akan membahas berbagai bentuk kata. Seperti kata dasar, kata imbuhan, bentuk ulang, kata depan, angka, dan lambang bilangan yang terdapat di proposal skripsi Dwi Septianto. Untuk bentuk kata yang pertama ada kata baku, yaitu sebuah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Contoh kesalahan dari proposal skripsi ini adalah kalimat mendukung kelancaran kerja lengkap atau mutakhir. Pembenaran dari kata mutakhir seharusnya adalah mutakhir, yaitu terakhir, terbaru, modern. Karena menurut KBBI, kata mutakhir merupakan kata yang tidak baku. Untuk bentuk kedua, yaitu kata imbuhan. Kata imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata.
Contoh kesalahan dari proposal ini adalah kalimat besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan tidak akan berpengaruh secara optimal. Pembenarannya adalah kata berpengaruh dirubah menjadi kata berpengaruh. Kalimatnya menjadi kompensasi yang diberikan tidak akan berpengaruh secara optimal. Alasan imbuhannya diberikan pada awal kata salah dan tidak membentuk kata baru. Untuk yang ketiga adalah bentuk ulang, yaitu kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh kesalahan dari proposal skripsi ini adalah kalimat tentang hak, hak khusus dan kewajiban-kewajiban. Pembenaran dari kalimat ini adalah tentang hak khusus dan kewajiban-kewajiban. Alasannya karena bentuk ulang yang mempunyai arti ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Bentuk penulisan kata yang keempat adalah kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat yang biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Contoh kesalahan dari proposal skripsi ini adalah unsur yang terpenting di dalam suatu organisasi. Kesalahannya terletak di kata di dalam. Pembenaran dari kata ini seharusnya dipisah karena menunjukkan tempat. Untuk yang terakhir adalah angka dan bilangan, yaitu lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa kali dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh kesalahan dalam proposal ini adalah sampel disebarkan kepada 20 karyawan, yakni menggunakan angka 2 dan 0. Pembenarannya adalah sampel disebarkan kepada 20 karyawan menggunakan huruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazaris Alfariz Utama dari kelompok 1 kelas 35. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dari ejaan, yaitu tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. 1. Tanda koma. Tanda koma dapat digunakan pada dua situasi. Yang pertama, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Jangan lupa sertakan tanda koma apabila unsur-unsur yang disebutkan lebih dari 2. Contoh dari skripsi Dwi Septianto. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Contoh yang benar. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Yang kedua, dipakai setelah kata penghubung. Contoh dari skripsi Dwi Septianto. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan atau cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. Contoh yang benar. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan atau cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. 2. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang dan penggunaannya tidak perlu diberi jarak. Contoh dari skripsi Dwi Septianto. Dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada para karyawan. Contoh yang benar, dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada para karyawan. Dalam kata tugas-tugas, menggunakan tanda hubung namun tidak usah diberi jarak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat dan penulisan kalimat. Kalimat merupakan sekumpulan kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat juga dapat dibentuk dari beberapa klausa yang dapat menyatakan sebuah makna. Ada kalimat tunggal, majemuk, dan efektif. Ciri-ciri kalimat yaitu yang pertama merupakan kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Yang kedua dapat berdiri sendiri meskipun tidak dengan kalimat lengkap. Yang ketiga mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang terakhir terdapat huruf kapital, tanda baca, dan konjungsi. Kalimat memiliki beberapa unsur. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang terakhir keterangan. Subjek merupakan pelaku yang melakukan sesuatu kegiatan.
Predikat merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek, dan keterangan menjelaskan di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut dilakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bima Bagaskara dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis kalimat, yaitu kalimat tunggal, majemuk, dan efektif. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu buah struktur saja dan dengan bentuk yang sederhana, yaitu hanya subjek dan predikat, dapat ditambah atau diperluas dengan objek ataupun keterangan. Contoh penulisan yang salah pada skripsi Dwi Septianto terdapat pada kalimat kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, jika ruangan tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, ruangan kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang bersih, berisik, tentu besar pengaruhnya pada kenyamanan kerja karyawan. Seharusnya tanda baca koma yang ada di antara kata sakit dan jika diganti dengan tanda baca titik, karena merupakan kalimat tunggal, bukan terdiri dari dua klausa yang harus diberi konjungsi. Pembenarannya ialah kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit. Jika ruangan tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, ruangan kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang bersih, berisik, tentu besar pengaruhnya pada kenyamanan kerja karyawan. Yang kedua, kalimat majemuk, yang artinya adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih yang memiliki kata penghubung atau sambung yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Kalimat majemuk memiliki beberapa jenis, yaitu pertama, kalimat majemuk setara, yaitu penggabungan dua kalimat atau lebih yang kedudukannya sama. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat, yaitu gabungan dua kalimat yang kedudukannya berbeda. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, minimal terdiri dari 3 kalimat. Contoh penulisan yang salah pada skripsi Dwi Septianto terdapat pada kalimat terjadinya kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja. Di sini terdapat satu frasa dan satu klausa yang seharusnya diberi konjungsi koordinatif dan di antara kata kekacauan dan hambatan. Jadi pembenarannya ialah terjadinya kekacauan dan hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja. Yang terakhir ialah kalimat efektif yang memiliki arti kalimat yang dapat mengungkapkan penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara tepat. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis sehingga pembaca benar-benar mudah memahami apa yang dimaksud penulis. Contoh penulisan yang salah pada skripsi Dwi Septianto terdapat pada kalimat stres kronis sifatnya menggerogoti dan menghancurkan tubuh, pikiran, dan seluruh kehidupan penderitanya secara perlahan-lahan. Pada kalimat ini terlalu banyak penggunaan konjungsi dan sehingga kalimat ini tidak efektif. Pembenarannya ialah stres kronis sifatnya menggerogoti, menghancurkan tubuh, pikiran, dan seluruh kehidupan penderitanya secara perlahan-lahan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Fajrianto. Saya akan menjelaskan materi tentang susunan penulisan skripsi. Sub pembahasan materi terdiri atas pengertian dan sistematika penulisan skripsi. Pertama yaitu pengertian. Skripsi atau tugas akhir adalah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus perguruan tinggi. Yang kedua yaitu bagian-bagian skripsi. Penulisan skripsi memiliki beberapa ketentuan, di antaranya yaitu pertama, jenis dan ukuran kertas. Kertas yang digunakan yaitu kertas HVS dengan ukuran A4 atau 21x29,7 cm. Yang kedua yaitu logo. Ukuran logo yaitu 3x3 cm. Kesalahan pada KTI yaitu pada halaman 1, ukuran logo pada cover tidak sesuai, yaitu 4,36x4,78 cm. Yang ketiga yaitu jarak spasi. Jarak spasi yang digunakan yaitu 1 cm. Kesalahan pada KTI yaitu pada halaman 4, 7, dan 8, spasi yang digunakan 1,5, dan pada halaman 15 dan seterusnya, spasi yang digunakan yaitu 2 cm.
Yang keempat yaitu jarak tepi margin. Sesuai kaidah penulisan KTI, untuk batas tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Kesalahan pada KTI yaitu untuk tepi atas 2,82 cm, tepi bawah 0,49 cm, tepi kiri 2,96 cm, dan tepi kanan 0,92 cm. Yang kelima yaitu jenis huruf. Sesuai dengan kaidah penulisan KTI, jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman normal dengan ukuran 12. Khusus judul dapat dipakai ukuran 14. Kesalahan pada KTI yaitu pada halaman 1, judul pada cover menggunakan ukuran font 18, pada kata skripsi menggunakan ukuran font 16, pada penulisan fakultas, universitas, dan nama kota menggunakan font 16. Yang keenam yaitu nomor halaman. Bagian awal diberi nomor halaman dengan angka Romawi huruf kecil dan diletakkan di bagian tengah tepi bawah. Untuk bagian inti dan akhir, diberi nomor urut halaman dimulai dengan angka 1 dan dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan lampiran. Terakhir yaitu berbagai tingkatan judul bab. Pertama yaitu bab dan judul bab. Untuk bab dan judul bab ini diketik dengan huruf kapital semua pada lembar halaman baru dan jaraknya sesuai antara tepi kiri dan kanan. Untuk nomor bab ditulis dengan angka Romawi dan judul bab ditulis di baris selanjutnya. Yang ketiga yaitu subjudul. Untuk subjudul, huruf pertama setiap kata kecuali kata sambung ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal serta diletakkan dari tepi sebelah kiri. Yang terakhir yaitu anak subjudul. Untuk anak subjudul diletakkan dari tepi sebelah kiri dan dicetak tebal serta huruf pertamanya ditulis huruf kapital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Dubespita dari Prodi D3 Kesekretariatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistematika penulisan skripsi. Terdapat 3 bagian. Yang ke-1 bagian awal, yang kedua bagian inti atau bagian utama, yang ketiga bagian akhir. Bagian awal 1. Sampul, yang terdiri dari judul skripsi, lambang atau logo universitas, nama lengkap penulis, nomor induk mahasiswa, jurusan, fakultas, nama perguruan tinggi, dan tahun skripsi dibuat. Pada contoh skripsi Dwi Septianto terdapat kesalahan, yaitu tidak ada tulisan jurusan si penulis skripsi. Pembenarannya harus ada tulisan jurusan agar jelas. Contohnya seperti jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2020. Kedua, halaman pernyataan. 3. Halaman pengesahan kelulusan ujian. 4. Halaman persetujuan skripsi. 5. Abstrak. 6. Halaman kata pengantar. 7. Halaman daftar isi. 8. Halaman daftar tabel dan gambar. Jika dalam skripsi terdapat banyak gambar dan tabel, perlu adanya halaman daftar. Penomoran disesuaikan dengan letak bab di mana tabel tersebut dijumpai. Contohnya, tabel 2.1 menunjukkan tabel tersebut terletak pada bab 2, urutan tabel pertama. Yang kedua, bagian inti atau bagian utama. Terdapat 5 bab. Bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka atau landasan teori, yang terdiri dari kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis atau jawaban yang bersifat sementara. Bab 3, metode penelitian, berisi tentang rancangan, alat dan bahan, langkah, analisis hasil, serta kesulitan dan cara pemecahan penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil disajikan dalam bentuk daftar tabel, grafik, ataupun foto. Pembahasan disajikan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritis. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesalahan pada skripsi Dwi Septianto, tidak ada hasil dan pembahasan
Begitu pula kesimpulan dan saran. Dikarenakan yang kami gunakan sebagai contoh bukanlah skripsi, melainkan proposal skripsi. Yang ketiga, bagian akhir. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran. Pada daftar pustaka, penulisannya disusun ke bawah menurut abjad nama akhir dari penulis, yang didapat dari buku, dari jurnal, ataupun dari media elektronik atau internet. Yang kedua, lampiran. Dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama skripsi seperti hasil analisis, statistik, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan riset dari tempat riset. Data yang dilampirkan harus relevan dengan permasalahan dan setiap pelampirannya harus diberi nomor dan judul. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.